Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan meneruskan yaitu masih di bab 3 terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu unit 2, mengenali, menyadari dan menghargai keragaman identitas. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA MA sederajat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, jadi setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan melalui pembahasan ini peserta didik itu diharapkan mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keberagaman identitas dan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Nah, pembelajaran unit 2 ini juga ditunjukkan agar peserta didik itu dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, mengenali dan menyadari keragaman identitas. Kita tentunya sebagai manusia itu bisa dikatakan sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu. Nah, kita sebagai makhluk sosial, manusia itu melakukan interaksi dengan yang lain, baik dilakukan oleh individu maupun dilakukan oleh antar kelompok. Nah, pada aktivitas itu ada proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap, aktivitas maupun simbol-simbol tertentu. Nah, interaksi inilah yang membuat orang mengenali yang lain. Jadi sekali lagi dalam mengenali keragaman identitas yang lain itu bisa dilakukan, yaitu bahwasanya manusia itu posisinya sebagai makhluk sosial. Nah, di mana makhluk sosial itu terjadinya sebuah interaksi. Nah, setelah terjadinya interaksi ini, yaitu akan juga terjadi proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap, aktivitas maupun simbol-simbol tertentu. Nah, inilah yang akan membuat kita itu lebih kenal terhadap keberagaman yang ada di negara kita atau keberagaman identitas yang ada. Nah, yang selanjutnya, proses mengenali yang lain berarti mengetahui secara interaktif bagaimana identitas atau jati diri kelompok tersebut. Identitas kelompok yang tercipta mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Lalu, identitas sebuah grup itu merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi dalam proses mengenali yang lain ini berarti mengetahui secara interaktif itu ya, saling timbal balik hubungannya itu atau saling membutuhkan. Nah, bagaimana identitas atau jati diri kelompok tersebut? Identitas kelompok yang tercipta mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Begitupun sebaliknya. Lalu, identitas sebuah grup itu merupakan hasil dari rumusan-rumusan atau kesepakatan yang diharapkan. Yang diharapkan yang nantinya itu menjadi media bagi kelompok atau ketika hendak mengenalinya. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus, yaitu identitas sebagai primordial dan juga identitas sebagai nasional. Nah, identitas sebagai primordial atau primordialisme itu merupakan sebuah keterkaitan seorang di dalam sebuah kelompok atas dasar ikatan kekerabatan, adat istiadat, dan suku bangsa. Atau primordialisme itu bisa dikatakan sebagai perasaan-perasaan kesukuan. Perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnis, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang itu baru dilahirkan. Nah, sementara dari identitas nasional itu bahwasanya negara kita itu memiliki identitas secara nasional. Salah satunya adalah bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia atau bahasa pemersatu dan yang lainnya. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Nah, dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Tadi salah satunya adalah bahasa. Terus juga bendera, itu ya dasar negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan begitu keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya.
Nah, keragaman pada identitas itu kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan itu terletak pada jati diri yang bersifat nasional. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan mengenali dan menyadari keragaman identitas itu adalah berjumpa dengan perbedaan. Nah, pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perjalanan individu atau individu maupun kelompok, mereka akan berjumpa beberapa perbedaan-perbedaan yang akan kita temui atau kita jumpai gitu ya. Nah, perjumpaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, kemudian mengharuskan adanya kesepakatan tentang bagaimana interaksi dibangun di antara mereka. Jadi dengan kita berbeda kebudayaan gitu ya, maka kita itu harus membangun bagaimana interaksi ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenali dan menyadari. Nah, berkaitan dengan mengenali dan menyadari tentang keragaman identitas ini, dalam perbedaan yang dijumpai tersebut itu perlu sikap yang lebih dari sekedar mengenali dan menyadari, yakni menghargai tradisi yang lain. Jadi setelah kita kenal lalu kita sadar bahwasannya Indonesia itu sangat kaya sekali, terdapat beberapa perbedaan atau keberagaman yang ada di sini di Indonesia ini. Nah, ketika kita sudah mengenali dan menyadari, maka tentunya yang harus kita lakukan adalah menghargai. Menghargai apa? Menghargai setiap tradisi atau kebudayaan-kebudayaan yang lain gitu ya, atau yang ada di negara kita ini. Yang terakhir yaitu terkait dengan mengenali dan menyadari keragaman identitas itu adalah memiliki kebanggaan atas jati diri. Nah, dalam hal memiliki kebanggaan atas jati diri, meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidak lantas merendahkan identitas bangsa lain. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban luhur adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain, ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menganggap budaya kita itu paling bagus atau paling baik dibandingkan dengan budaya yang lain seperti itu. Melainkan kita harus menunjukkan sikap dan perilaku kita itu menunjukkan adanya penghormatan atas budaya bangsa lain atau budaya yang ada di Indonesia ini, karena setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Makanya kita harus menghargai setiap budaya yang ada di negara kita ini masing-masing. Baik, untuk pembelajaran kita dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.